Di tragedi pembantaian Israel terhadap warga Gaza ini ada yang menjadi pertanyaan besar bagi saya ya. Kenapa umat Kristen di Indonesia ini ya banyak yang malah membela Israel begitu. Padahal ya, setahu saya, pertama, kalau kita bicara iman Kristen, yang membunuh Yesus itu kan adalah orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu, orang Yahudi itu menganggap agama Kristen itu adalah agama pagan atau penyembah berhala begitu. Jadi semua simbol-simbol yang berhubungan dengan kekristenan itu sama orang Yahudi itu dianggap menjijikkan. Jadi sering kita bacakan di media bagaimana para peziarah-peziarah Kristen yang datang ke tanah Palestina, khususnya ke Yerusalem, itu diludahi sama orang-orang Yahudi di sana. Ya, pemukim-pemukim Yahudi yang tinggal di tanah Palestina sana itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga tahu yang menjadi korban kebiadaban dan kekejian Israel ini di tanah Palestina sana bukan cuma Muslim Palestina, juga umat Kristen Palestina. Orang Kristen di Palestina itu adalah warga Arab asli, dan mereka Kristen bukan karena mualaf, ya dalam tanda kutip. Mereka Kristen sejak dulu. Seperti kita tahu kan Kristen itu lahirnya di tanah Palestina. Jadi mereka Kristen sejak awal. Orang Indonesia yang sekarang mendukung Israel belum menjadi beragama Kristen. Mereka sudah Kristen dari dulu, turun-temurun. Dan sekarang mereka itu juga korban kekejian dan kebiadaban daripada Israel. Kalau Kristen di Eropa, misalnya banyak yang mendukung Israel, saya masih bisa paham. Kenapa? Karena kebijakan negara-negara Eropa itu memang mendukung Israel. Ya, bahkan mereka yang menciptakan negara Israel itu, ya silakan dibaca sejarahnya. Tapi kalau orang Indonesia, ya umat Kristen Indonesia yang mendukung Israel, saya bingung. Pertama, kebijakan negara kita itu mendukung mutlak Palestina. Kita bahkan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, yang kedua, kita juga bekas korban penjajahan dari negara-negara Eropa. Sama seperti Palestina sekarang. Jadi artinya harusnya kita bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Kalau di Palestina ada pejuang Hamas yang sekarang dicap oleh Eropa sebagai teroris karena berjuang memerdekakan negaranya, kita juga dulu dicap ekstremis oleh Belanda. Para pejuang kita dianggap ekstremis. Mungkin bahasa teroris, karena zaman dulu kan mungkin belum ada kata-kata teroris. Yang kurang lebih sama. Karena dianggap menyerang. Katakanlah nanti Belanda sudah menduduki Batavia, Jakarta ya sekarang. Diserang oleh para pejuang kita. Kadang nanti mereka masih tidur, diserang pejuang kita. Jadi anggaplah pengganggu atau ekstremis. Dianggap mungkin teroris. Jadi kurang lebih begitu sebenarnya kalau kita memahaminya secara sederhana. Sekarang korban akibat kekejian dan kebiadaban Israel itu sudah lebih 10.000 warga Palestina ya, warga sipil yang mati, meninggal ya, tewas. Itu 4.000 lebihnya adalah anak-anak kecil. Saya mau bertanya, iman agama mana yang memperbolehkan hal ini terjadi? Saya yakin kalau Kristen asli tidak mungkin, karena Kristen itu agama kasih. Tidak mungkin lah. Yang kedua, andai pun tidak kita cerita agama sebagai manusia, apakah hal ini wajar kita dukung orang yang menjajah, membunuh ribuan, bahkan anak-anak? Cobalah gunakan hati nurani. Sekali lagi, saya mohon maaf ya kalau banyak yang tersinggung. Saya hanya berusaha kita melepas diri dari fanatisme sempit. Kalaupun fanatisme itu ada, ingat, yang menjadi korban kekejian Israel di sana itu banyak warga Kristen Arab asli juga. Mulai dari jurnalis yang terkenal itu, saya lupa namanya, yang perempuan, anak-anak, bom di gereja dibom habis, ya itu dirudal ya. Terus rumah sakit baptis, setahu saya kalau rumah sakit baptis itu berarti kan identik dengan agama Kristen juga. Ratusan korban juga dibom oleh Israel di sana. Jadi, kalaupun Anda masih tetap manusia, tolong gunakanlah hati dan pikiran kita. Anda mendukung penjajah itu, menurut saya sudah tidak masuk logika saya.
apalagi yang jadi korban juga saudara seiman Anda juga di sana. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap ada kawan-kawan Kristiani yang bisa memberikan saya pencerahan. Kalaupun masih tetap mereka mau dukung Israel, coba berikan saya sebuah alasan atau pencerahan yang bisa saya membuat maklum, oh iya, wajar mereka dukung walaupun dibantai segala macam. Ya, karena menurut saya ada dua hal aja yang membuat hal ini terjadi. Pertama, mungkin banyak kawan-kawan umat Kristiani di Indonesia yang tidak tahu bahwa menjadi korban kekejian Israel itu juga warga Palestina yang beragama Kristen. Atau bahkan mereka mungkin tidak tahu bahwa di Palestina itu banyak juga orang Arab yang beragama Kristen. Itu satu. Yang kedua, ini saya mohon maaf sekali lagi, mungkin ada faktor kebencian tersembunyi terhadap agama Islam, terhadap agama mayoritas di Indonesia ini. Jadi hal ini menutup mata hati mereka. Ya sama saja, misalnya saya kasih contoh ya, biar nggak ada yang tersinggung. Contoh, katakanlah ya Indonesia diserang oleh penjajah. Kita anggap aja tidak ada agamanya, ateis begitu, diserang Indonesia ini. Jadi orang Filipina yang mayoritas beragama Katolik menganggap ya sudah, biasa saja, biarin aja, itu urusan orang Indonesia. Orang Indonesia kan taunya mereka negara mayoritas Muslim. Mereka tidak tahu agama Katolik juga banyak di Indonesia ini. Agama Kristen banyak juga di Indonesia ini. Gereja-gereja besar banyak di Indonesia ini. Bahkan di Indonesia Timur itu mayoritas adalah beragama Katolik. Khususnya di Timur di Timor Leste. Di NTT ya. Jadi mungkin begini yang cara berpikirnya. Udah biarin aja. Kita bukan agama kita kok. Tapi kan kalaupun tidak seagama dengan kita, minimal kita punya hati nurani. Mereka manusia juga. Ada manusia dibantai oleh manusia yang lain. Apalagi ini mereka adalah pemilik tanah, dijajah oleh orang lain. Apakah nurani kita bisa tertutup ya dengan hal-hal atau fakta yang begini terang benderang menurut saya. Ya coba kita renungkan bersama. Terima kasih.